Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya akan membahas mengenai kemoterapi pada pasien kanker. Sebelum membahas terkait dengan pengobatannya, kita perlu mengetahui apa itu kanker. Apa bedanya kanker dengan tumor. Nah, tidak banyak orang tahu apa bedanya kanker dan tumor. Ya, jadi teman-teman, yang disebut dengan tumor itu adalah suatu benjolan. Jadi biasanya kalau tumor itu ada sel-sel abnormal yang dia itu bisa bisa berkembang gitu ya, bisa membelah dirinya begitu menjadi suatu sel-sel yang lain ya, dia melakukan proliferase gitu ya, pembelahan sel dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia akan membentuk suatu massa. Jadi misalnya ketika ditekan suka terasa teraba kalau tumor. Nah, tumor itu ada yang tumor jinak dan ada yang tumor ganas. Nah, kalau tumor jinak, benjolan itu diambil selesai. Tapi kalau tumor ganas, berarti itu satu proses di mana tumor itu dia mengalami suatu mutasi genetik yang lebih parah gitu ya, yang kita sebut dengan kanker. Dan biasanya tumor ganas ini dia tidak hanya di suatu tempat saja, di organ tertentu saja. Kalau tumor di organ tertentu, ya. Tapi kalau misalnya tumor ganas atau cancer, dia itu bisa kemana-mana, merambat kemana-mana, gitu. Ya. Nah, berbicara terkait dengan kanker, kita ketahui bahwa kanker itu penyebab kematian ya di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Ya, yang mana kanker itu secara definisi adalah suatu penyakit yang mana ditandai dengan hilangnya mekanisme kontrol yang normal. Jadi proses pembelahan sel ya menjadi lebih cepat dari dari pertumbuhan sel normal. Ya, jadi pertumbuhan sel jaringan tubuh yang tidak normal tadi bisa karena disebabkan oleh neoplasia. Saya tulis di sini. Ya, ada istilah ya, neoplasia. Jadi neoplasia itu kondisi sel yang terdapat pada jaringan berproliferasi secara tidak normal dan invasif, gitu ya. Jadi neoplasia itu tadi, jadi jaringan atau sel-selnya itu dia berproliferasi, dia melakukan apa tuh namanya siklus sel dia berada di perpindahan siklus sel secara normal. Umumnya kalau sel-sel normal ya dia akan melakukan siklus sel secara normal gitu ya. Nah, tapi kalau yang namanya neoplasia dia tidak normal, dia abnormal. Jadi dia eh, mengalami ketidaknormalan dalam proses proliferasinya itu tadi dan sifatnya invasif. Kemudian ada juga disebabkan oleh displasia. Displasia. Nah, displasia ini adalah kondisi sel yang tidak berkembang normal dengan indikasi adanya perubahan pada nukleus atau inti sel. Jadi kondisi selnya itu tidak berkembang secara normal, tetapi tetap tetap tadi melakukan neoplasia, tetap melakukan siklusnya, jadi dia tetap siklusnya tetap berproliferasi, tetapi dia tidak normal inti selnya. Dan yang terakhir adalah hiperplasia. Ya. Hiperplasia ini merupakan kondisi sel normal pada jaringan mengalami pertumbuhan yang berlebihan. Sehingga dari definisi tadi kita rangkum menjadi suatu definisi yang komprehensif. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal, berkembang dengan cepat, tidak terkendali dan terus membelah diri. Gitu ya. Dan juga kanker ini dapat menyerang dan muncul akibat pertumbuhan tidak normal tadi ya dari sel-sel jaringan tubuh, bisa meluas kemana-mana ya, yang berubah menjadi sel kanker yang berkembang begitu. Jadi bisa kemana-mana kankernya. Ya. Nah, teman-teman, sebetulnya tadi dimulai dengan adanya sel yang mengalami
ya mungkin ya kita sebut dengan mutasi gen ya. Jadi mutasi gen itu diawali dengan adanya perubahan-perubahan sel tadi ya, melakukan proliferasi tapi aneh gitu ya, tapi tidak sesuai dengan normalnya. Dan teman-teman perlu saya sampaikan itu namanya adalah tumor stem cell. Tumor stem cell. Nah, tumor stem cell ini berada di dalam masa tumor. Ya. Jadi, mereka akan mempertahankan kemampuan untuk melakukan siklus proliferasi, teman-teman. Ya, secara berulang. Siklus secara berulang. Dan sayangnya, mereka melakukan migrasi kemana-mana, ke tempat yang jauh mungkin dari tubuh yang pertama kali mengalami kanker. Ya, dan mereka memiliki kemampuan untuk berkolonisasi, teman-teman. Berkolonisasi sehingga organ baru yang dijadikan tempat dia bermigrasi tadi akan mengalami pertumbuhan sel yang tidak normal atau abnormal tadi dan juga menyebabkan kanker di tempat tersebut. Itulah yang disebut dengan kondisi metastasis. Metastasis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan bisa diulang-ulang. Ya, jadi memang stem cell ini dia memiliki kemampuan membentuk koloni dan juga mereka itu memiliki kelainan kromosom tadi ya, sebenarnya mereka itu tidak normal ya, dan sehingga ketika mereka itu bermigrasi ketemu dengan tempat yang baru, host yang baru, maka dapat menyebabkan kondisi di mana yang kita sebut dengan metastasis. Ya. Dan proses ini yang menyebabkan kematian pasien. Ya, jadi memang harus betul-betul kondisi ini ditangani dengan berbagai macam terapi yang kita sebut dengan kemoterapi. Ya banyak ya, ada kemoterapi, salah satunya adalah kemoterapi. Ya, terapi pada kanker, pada pasien kanker itu ada beberapa. Ya, salah satunya itu adalah kemoterapi. Oke. Kemoterapi adalah pengobatan yang dilakukan dengan cara memberikan obat-obatan yang berfungsi untuk melawan serta menghancurkan pertumbuhan kanker dan umumnya diberikan secara oral atau intravena ya. Sebetulnya teman-teman berbicara terkait dengan selain dari kemoterapi, kita ketahui ya ada yang kita sebut dengan pengobatan pembedahan. Ya, jadi pembedahan ini efektif kalau pasien kanker stadium awal sehingga memiliki peluang sembuh lebih besar. Ada juga yang kombinasi teman-teman. Ada yang melakukan radioterapi dan juga pembedahan, tergantung dari karakteristik kankernya ya. Dan berbicara tentang radioterapi, yaitu radiasi penyinaran yang bertujuan untuk menghancurkan jaringan terkena kanker. Jadi dihancurkan dulu baru diangkat. Atau cukup diradiasi menghancurkan jaringan yang terkena sel kanker. Nah, itu juga bisa meningkatkan survival ya, menambah masa hidup pasien gitu. Jadi tidak kuratif sifatnya ya, tetapi lebih ke arah menambah masa hidup dari pasien kanker. Dan yang terakhir memang kemoterapi ini yang bertujuan memang menjangkau sel kanker tadi ya, yang menyebar ke bagian tubuh lain dengan cara menghambat dan mengontrol pertumbuhan kanker, sel kanker yang kita sebut dengan kemoterapi. Nah, mungkin sebelum kita berbicara sel kanker dengan sel normal, kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai sel normal terlebih dahulu ya, sebelum teman-teman kita berbicara tentang sel kanker itu tadi. Jadi teman-teman, kita punya sel, ya kan? Kita punya sel. Siklus sel itu adalah serangkaian proses yang terjadi di dalam sel. Ada beberapa tahap. Ya, sebetulnya ada tahap GAP1, ada tahap sintesis, ada tahap GAP2. Ya, jadi sebetulnya fase siklus sel itu ada 3 tahap.
G1 sintesis dan G2. Pada tahap G1 ya yang kita sebut dengan interfase, ya ini interfase namanya ya. Ini interfase, ini tadi fase proliferase. Di GAP1 atau G1 terdapat proses sintesis protein dan perbanyakan organel sel. Ya, selain itu juga sel ini mulai bertumbuh di bagian ini. Dan ini biasanya terjadi 11 sampai 12 jam. Nah, DNA yang terbentuk pada bagian ini baru memiliki satu salinan, jadi belum ada replika ya. Jadi baru punya satu, belum ada replika DNA. Saya ulang, jadi G1 terdapat proses sintesis protein dan memperbanyak organel-organel dalam sel. Kemudian maju nih ke sintesis, ke S atau sintesis. Berbeda dengan GAP1, bagian sintesis ini terdapat replikasi dari DNA. Prosesnya juga lebih singkat, ya 8 jam. Ya, jadi di sini DNA akan bereplikasi. Ya. Kemudian setelah itu masuk lagi ke GAP2. Ada proses perbanyakan organel yang belum selesai di GAP1. Jadi ibaratnya film drakor, ini episode-episode ya. Jadi episodenya ini belum selesai, episode 1, 2, 3 gitu ya. Ada kelanjutannya gitu. Nah, DNA juga berubah menjadi yaitu tadi mereplikasi gitu ya, mereplikasi. Udah banyak di sini DNA juga. Nah, biasanya durasinya juga lebih cepat ya, 2 sampai 4 jam. Nah, setelah sel selesai melakukan persiapan pembelahan, sel akan memasuki tahap pembelahan yang berbeda-beda tergantung dari jenis selnya. Ya. Jika sel tubuh, maka pembelahan akan terjadi adalah pembelahan mitosis. Ya, kalau jika sel tubuh, maka pembelahan yang akan terjadi adalah pembelahan mitosis. Sedangkan jika sel tersebut merupakan sel gamet, maka yang akan terjadi adalah pembelahan meiosis. Kemudian dilanjutkan menjadi di fase sitokinesis, yang mana nantinya akan menjadi sel baru. Begitu seterusnya, begitu seterusnya, begitu seterusnya, sel baru, sel baru, sel baru. Itulah yang dilakukan oleh normal sel. Sel mati, apoptosis, mati, dimakan oleh fagosit. Ini kan pembentukan sel baru, sel baru. Nah, bagaimana ketika terjadi kanker? Gitu ya. Jadi awalnya sel organisme ini kehidupannya satu sel tunggal yang normal, pertumbuhan, membelah sel dan sebagainya, begitu normal, begitu ya. Nah, kemudian terjadilah suatu kondisi hilangnya kontrol dalam siklus sel, ya, sel menjadi sel kanker. Ya, pada sel-sel kanker tidak terdapat sistem kontrol seperti tadi yang dijelaskan, yang mencegah sel tubuh berlebih dan penyusupan sel ke jaringan-jaringan lain. Jadi ini kan sel normal. Jadi ketika dibutuhkan dia akan membentuk. Ketika dibutuhkan akan membentuk. Saatnya sel mati, ini sudah proses untuk pembuatan sel. Tapi pada sel kanker tidak. Pokoknya dikerjain lagi, bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi gitu ya. Abnormalitas sel kanker akibat dari mutasi genetik tadi yang mengatur pembelahan sel. Akibatnya sel-sel yang bermutasi memperbanyak diri jauh lebih cepat dibandingkan sel-sel normal. Jadi pengertian kanker juga bisa artinya pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Ya, tidak terkendali. Apa penyebabnya? Banyak sekali. Gitu ya, banyak sekali. Obesitas, itu juga bisa terjadi gitu ya, konsumsi daging-dagingan yang berlebihan, sesuatu hal yang berlebihan ya, konsumsi asupan makanan ya. Kemudian juga kan kita semakin ke sini semakin manusia itu dibuat berbagai macam produk-produk makanan yang itu sudah terjadi proses-proses yang dapat menyebabkan
karsinogenik gitu ya. Kemudian kalau dari segi lingkungan teman-teman tahu sendiri, polusi udara gitu ya. Dan juga mungkin karena akibat dari ini rendahnya aktivitas ya, kekurangan beraktivitas itu juga bisa meningkatkan kejadian sel cancer gitu ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan, banyak sekali sebetulnya penyebab-penyebab dari terjadinya kanker. Oke, baik. Kemudian kita berbicara terkait dengan pertumbuhan tadi ya, yang tidak terkendali, yang kita sebut dengan, ada istilahnya teman-teman, jump, start, growth. Ya, pertumbuhan yang tidak terkendali, kurangnya respon untuk menghentikan sinyal, terus memperbanyak diri. Ya, padahal kalau biasanya kan sel-sel normal itu akan mati, pada saatnya akan apoptosis, akan mati gitu ya. Tapi ini enggak. Sel-sel yang lain belum enggak mati-mati gitu ya, karena memang baru. Kemudian adanya sel cancer ya nambah lagi. Teman-teman bisa bayangkan, misalnya ya, teman-teman punya kayak semacam balon. Teman-teman kemudian bayangkan saja balon itu ketika di dalamnya itu ada sebuah perkembangan sel yang kita sebut perkembangan sel itu dengan istilah air misalnya. Nah, ketika diisi air, karena airnya itu sudah mulai bau, dikeluarkan, diganti air yang baru, dan sebagainya. Bisa teman-teman bayangkan dengan kapasitas balon itu adalah asumsinya tubuh. Air itu asumsinya sel. Bisa dibayangkan ketika diisi balonnya itu dengan air terus-menerus, apa yang terjadi? Pecah. Itulah yang terjadi pada manusia kalau sudah stadium akhir. Jadi sel kanker pecah dan akan kemana-mana, tadi yang disebut dengan metastase. Akan menyebar ke organ tubuh yang lain. Dan ingat, sel kanker juga butuh asupan makanan loh ya. Jadi dia akan dia akan mengambil suplai makanannya dari tubuh itu sendiri gitu. Nah, jadi sebetulnya itu sel kita gitu kan, sel kita tapi dia abnormal gitu ya. Nah, ada juga ya virus-virus yang menyebabkan infeksi virus itu menyebabkan kanker juga ada, tapi nanti bisa teman-teman cermati, diskusikan lagi di studi kasus ya. Oke, baik. Sekarang kita jadi ini ya untuk arahannya dari sel cancer itu kita lihat ya bagaimana cara ada yang dihambat sehingga itulah proses dari penghambatan sel-sel dari siklus sel yang menjadi faktor utama dari kemoterapi, mekanisme dari kemoterapi itu tadi. Ya, jadi dia akan menghambat di fase yang mana begitu. Ya. Nah, teman-teman, ini adalah modalitas pengobatan kanker. Ya, tadi yang sudah saya sebutkan di awal, terapi kanker itu ada yang operasi, ya pembedahan, ada yang radiasi gitu ya. Kalau yang itu yang sifatnya memang lokal ya, memang lokal. Jadi di situ saja gitu. Jadi dioperasi diambil dan ini tingkat keberhasilan, tingkat penyembuhan itu jauh lebih besar dibandingkan pasien-pasien yang sudah ke stadium lanjut. Radiasi penyinaran ya. Nah, kalau yang sistemik itu tadi kemoterapi, hormon terapi atau imunoterapi. Oke, ini adalah tujuan pemberian kemoterapi ya. Ada tadi sifatnya kuratif dan ada sifatnya paliatif. Ya. Jadi kuratif itu adalah suatu pengobatan ya yang ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pengendalian penyakit gitu ya. Tapi apa itu paliatif? Jadi paliatif itu sebetulnya ya ini biasanya terjadi pada kondisi kankernya itu sudah stadium lanjut gitu ya, sudah
mungkin sudah tidak ada harapan untuk hidup. Tetapi ada juga paliatif, yaitu pelayanan pasien yang penyakitnya sudah tidak bisa bereaksi dengan pengobatan yang tadi yang dari kuratif, atau ekstrimnya tidak dapat disembuhkan secara medis. Nah, sekarang kita berbicara terkait apa saja yang ada di kuratif. Nah, di situ ada terapi adjuvan. Ya, terapi adjuvan. Nah, terapi adjuvan ini ya adalah kemoterapi yang diberikan setelah operasi, ya, setelah operasi, bisa dia sendiri, ya, maksudnya tuh pasca operasi itu bisa langsung diberikan kemoterapinya, atau bersama radiasi gitu ya, bertujuan untuk membunuh sel yang telah bermetastase dan meningkatkan kontrol lokal. Ya, jadi memang pengobatan kanker itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya, artinya kemoterapi akan selalu mendampingi dari pembedahan maupun radiasi. Kalau misalnya pembedahan ternyata masih berlanjut, ternyata ada kanker lagi, maka harus kombinasi dengan kemoterapi. Nah, ini terapi adjuvan itu sendiri, kemoterapi yang diberikan pasca operasi, bisa bisa langsung diberikan kemoterapi, atau juga bersamaan diikuti dengan radiasi juga, ya, bertujuan untuk betul-betul membunuh sel yang telah bermetastase. Indikasi pemberian terapi adjuvan yaitu bila setelah mendapat terapi utamanya maksimal gitu ya, ternyata kankernya masih ada yang tadi saya bilang ya. Jadi kemungkinan besar kanker masih ada meskipun tidak ada bukti secara makroskopik, tapi terlihat ini masih ada, dan juga pada tumor dengan derajat keganasan tinggi. Itulah disebut dengan terapi adjuvan. Kalau terapi neoadjuvan itu adalah kemoterapi yang diberikan sebelum operasi atau radioterapi. Jadi tujuannya untuk mengecilkan massa tumor sehingga setelah tumor mengecil akan lebih mudah ditangani dengan radiasi. Ya, pemberian terapi neoadjuvan biasanya dilakukan dalam 2-3 siklus yang diberikan setiap 3 minggu dengan syarat bila adanya respon terhadap kemoterapi. Jadi ada siklusnya tuh adik-adik ya, 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus. Nah, kemudian diberikan setelah 3 minggu, kalau misalnya dia berespon, maka berhasil, kemudian dilanjutkan dengan radioterapi. Jadi dalam penelitian terkini ya, menunjukkan kemoterapi yang adjuvan meningkatkan peluang yang sangat tinggi ya untuk kanker-kanker seperti contoh kanker sel paru, ya, mengurangi pelaksanaan operasi yang membawa kecacatan pada kanker gitu ya, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup bagi si pasien. Itu ya. Kemudian kalau yang paliatif ini sebetulnya itu tadi hanya mengendalikan pertumbuhan tumor saja dan bukan untuk menyembuhkan atau memberantas sel. Jadi terapi ini dilakukan tuh biasanya pada pasien stadium lanjut di mana kanker sudah menyebar ke bagian-bagian tubuh yang lain gitu ya. Biasanya memang diberikan ya untuk mengurangi gejala lah ya, memperpanjang waktu survival, waktu hidup pasien. Ya, dan dokter harus mempertimbangkan betul ini pemberian paliatif ya, karena kita ketahui kalau misalnya sampai ya udahlah nanti bisa menyebabkan baik itu keuntungan maupun kerugian pada diri pasien. Ya, itu. Ini terkait dengan tujuan dari pengobatan kanker ya, dan oh ya, ini kalau untuk kemoterapi kuratif ini biasanya diberikan pada tumor yang yang sensitif ya, yang curable ya, yang bisa disembuhkan gitu ya. Contoh misalnya leukemia limfatik akut, limfoma malignan, kanker-kanker ya mayoritas memang masih bisa ya, tergantung dari tergantung dari metastasenya ya. Kalau sudah metastase memang biasanya sulit. Oke, baik. Kemudian ini penjelasannya, teman-teman bisa memperhatikan ya. Tujuan pemberian kemoterapi ya, ada yang kita sebut dengan induksi kemoterapi ya, ada juga yang disebut dengan konsolidasi
ya atau intensifikasi, ya silahkan bisa teman-teman baca. Ini juga maintenance chemoterapi dan salvage terapi. Nah, pemilihan terapi juga kita harus melihat kondisi dari pasiennya. Usianya berapa? Apakah ada penyakit penyerta yang lain, kan begitu. Gitu ya. Kemudian ada jenis penyakit, jenis kansernya apa? Lokasinya ada di mana? Kemudian menilai juga stadium penyakitnya. Dia stadiumnya berapa dengan derajat keparahannya seperti apa, gitu ya. Tuh. Nah, ini ya mekanisme kerja dari obat kanker berdasarkan siklosel yang tadi kita sudah belajar terkait dengan G1, S, G2, kemudian ini bagian apa namanya mitosis ya, pembelahan gitu ya. Oke, di sini teman-teman bisa cermati dia mereka itu ada di posisi mana saja. Gitu ya. Misalnya sebagai contoh dia di G1. Kita ketahui tadi bersama-sama ya pembentukan komponen-komponen sel yang nantinya dia itu untuk memproses ya di sini banyak protein-protein yang akan memproses di bagian sintesis. Jadi dia persiapan untuk banyaknya sel-sel DNA gitu ya. Nah, itu ada beberapa anti cancer yang dia fokus ke arah sana kan begitu. Ya, jadi dia akan fokus ke arah ini untuk mencegah terjadinya proses apa namanya? Proses G1 tadi gitu ya, proses G1. Banyak dari obat kanker yang efektif bekerja pada sel ini, pada bagian ini. Ya, pada bagian ini. Ya, ini salah satu contohnya obat-obatan hormonal gitu ya. Dan juga ada enzim anti neoplastik. Kemudian ada juga untuk di fase sintesis, ya di sini terjadi replikasi genom DNA. Nah, kita lihat antimetabolit di sini ya, ada obat-obat yang bertugas di antimetabolit, ada analog folat, analog purin, analog pirimidin, ya ada miscellaneous. Kemudian juga ada inhibitor topoisomerase 1. Di sini yang G2 ada bagian dari turunan epipodopilatoksin, ada juga miscellaneous, kemudian yang terakhir adalah bagian yang sudah ini sebenarnya memang sudah agak jarang ya di sini ya. Ini biasanya tuh akhir-akhir ini. Karena ini udah kejadian kan G1, S dan G2 udah jadi, kemudian ketika pembelahan baru dirusak ya. Nah, ini biasanya obat-obat vinca alkaloid ya, ada golongan vinca alkaloid vinca dan ada taksan. Ini adalah mekanisme kerja obat kanker pada DNA. Berarti fase di sini, di sintesis. Ya, silakan teman-teman bisa cermati. Ini sangat mudah. Jadi ini adalah proses pembentukan DNA. Ini di tengah ini adalah mekanisme proses pembentukan DNA. Berbagai macam obat untuk dijegal. Makanya menjadi salah satu keuntungan kenapa kemoterapi kombinasi itu penting, karena menghasilkan pemusnahan sel yang maksimal gitu. Tetapi juga harus diperhatikan jangan sampai toksisitasnya malah meningkat menjadi perburukan pada kondisi pasien. Ya, jadi toksisitasnya itu bisa diperhatikan, tidak dapat ditoleransi oleh pasien gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga biasanya menghasilkan ragam interaksi yang lebih luas antara obat dan sel tumor, gitu kan, sehingga akan sehingga pada sel tumor yang kadang-kadang memiliki kelainan genetik yang berbeda-beda, heterogen tuh bisa kemana-mana sel obatnya dapat membunuh dari sel kanker tadi. Yang terakhir dapat juga mencegah atau memperlambat timbulnya resistensi obat. Jadi ternyata pas anti kanker pun mengalami resistensi, ya mengalami resistensi juga. Jadi harus betul-betul diperhatikan jangan sampai obat kanker menjadi resistensi. Berbicara resistensi mungkin sekilas saya sampaikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
timbulnya resistensi sel terhadap obat ini juga sangat mengkhawatirkan. Beberapa jenis tumor, contohnya melanoma maligna, kanker sel ginjal, kanker otak, sudah memperlihatkan beberapa resistensi primer. Jadi sebetulnya tidak ada respon pada obat gitu. Jadi dikasih obat tuh tidak berespon. Nah, ini diduga karena adanya instabilitas gen yang berkaitan dengan terjadinya sebagian besar kanker. Jadi adanya mutasi gen itulah yang menyebabkan resistensi terhadap terapi. Ya. Nah, efek dari ketidakcocokan tadi, proses DNA tadi, nah itulah yang menyebabkan adanya kondisi resistensi di obat anti kanker ini menjadi bingung. Jadi anti kanker itu jadi bingung, ini DNA benar nggak ya? Saya fokusnya ke DNA lah, ini kok DNA-nya seperti ini, kok nggak cocok DNA dan sebagainya. Itu yang bisa menyebabkan resistensi terhadap beberapa obat anti kanker. Ya, contohnya itu tadi, contohnya ada golongan platin ya, ada cisplatin, carboplatin, ya kita harus waspada itu ya. Oke, baik. Kemudian secara eksperimental juga resistensi obat dapat bersifat sangat spesifik terhadap satu obat tertentu dan biasanya didasarkan pada perubahan spesifik pada perangkat genetik suatu sel tumor. Jadi itu tadi ya terjadi Jadi ketika kondisinya itu adalah reflux. Jadi obat masuk langsung dikeluarin gitu ya, itu salah satu bentuk dari resistensi. Jadi ketika anti cancer masuk karena tidak ada hal yang bisa dikaitkan dengan perubahan genetik tadi, jadi anti cancernya itu direflux, dikeluarin gitu ya. Itulah salah satu proses mekanisme dari resistensi anti kanker. Dan biasanya golongan-golongan sinkang alkaloid, taksan, ya, epipodofilotoksin, antrasiklik, ya dia itu pernah mengalami suatu kondisi di mana resistensi anti cancer. Teman-teman bisa membaca di sini ya, sudah tahu ya, ini sudah sangat jelas adanya sintesis purin, sintesis pirimidin, kemudian menghasilkan ribonukleotid, kemudian dari ribonukleotid menghasilkan deoksiribonukleotid, kemudian terjadilah proses pembentukan DNA translasi, transkripsi, kemudian menjadi RNA itu menjadi protein-protein yang mana nanti akan masuk ke dalam tahap G2 kan begitu. Nah, inilah beberapa sasaran-sasaran ya obat-obat, teman-teman bisa memperhatikan ada penghambatan reduktase. Ya, reduktase dari ini ya, dari tiap-tiap panah-panah ini pasti akan ada enzim katalisator yang mempercepat proses. Nah, sebagai contoh ini ya, ini ada suatu kondisi di mana dia menghambat reduktase dari ribonukleotid. Ya, reduktase. Jadi itu enzim yang dapat mereduksi ya sehingga itu mempercepat proses terjadinya deoksiribonukleotid. Nah, ada juga tuh penghambatan dari sintesis timidilat ya yang menyebabkan menghancurkan deoksiribonukleotid. Nah, silakan bisa dibaca pelan-pelan, diperhatikan, ditulis ulang. Ini dia kenapa, ini dan sebagainya, dibayangkan seperti nampaknya teman-teman pernah belajar antibiotik maupun antivirus. Ini penggolongan dari obat sitostatika ya. Jadi ada yang kita sebut dengan obat sitostatika, ada yang disebut dengan anti cancer ya, sama aja ya. Jadi golongan obat sitotoksik karena dia toksik di sel. Jadi sebetulnya memang harus diperhatikan kenapa kok banyak sekali obat-obat kanker itu toksik bagi tubuh gitu ya. Toksik bagi tubuh karena kan sebetulnya sasarannya kan ke sel kita gitu kan, sel normal kita, tetapi yang mana dia tumbuhnya secara cepat gitu. Nah, di sini ada beberapa golongan ya, ada golongan alkilating
ya, alkylating, dan seperti alkylating agent ada antimetabolit, ada antibiotik antitumor, ada alkaloid ya, kemudian ada agen miscellaneous, kemudian ada bagian taksan. Ya, terkait dengan alkylating ini ya, apa namanya, golongan dari kemoterapinya, saya rasa teman-teman akan mudah untuk menghafalkan obat-obat ini. Agen pengalkil, antimetabolit, vinca alkaloid, antibiotik, taksan, platinum, analog kaptotesin, dan juga hormonal. Oke, berbicara mulai masuk dengan obat-obat pengalkil. Ya, ini adalah obat-obat pengalkil di mana secara klinis penting ya, dia itu memiliki struktur yang mengandung biskloroetilamin, etilenimin, atau gugus nitrosourea. Nah, di antara berbagai biskloroetilamin yang paling berguna adalah siklofosfamid, ya saya tulis saja di sini. Siklofosfamid, kemudian ada mecloretamin, kemudian ada melvalan, dan ada chlorambucil. Ya, tuh. Nah, teman-teman, mekanisme kerjanya memang kalau kita lihat dia itu obat pengalkil yang memperlihatkan efek sitotoksiknya melalui pemindahan gugus alkil mereka ke berbagai konstituen sel. Ya, jadi dia akan mengubah dari alkilasi DNA. Jadi dia akan merubah susunan coding gitu ya, coding yang ada di DNA. Alkilasi DNA di dalam nukleus ini menyebabkan interaksi utama yang menyebabkan kematian sel. Gitu. Ya, itu proses dari obat-obatan yang pengalkil. Gitu ya. Jadi tempat utamanya pengalkil itu ya di dalam DNA. Ya, jadi teman-teman bisa mengingat-ingat gitu. Ya. Nah, berbagai interaksi ini dapat terjadi di berbagai untayan DNA ya melalui pembentukan ikatan silang. Karena sebagian besar obat pengalkil bersifat bifungsional dengan dua gugus reaktif. Jadi kan ini kan ada bagian DNA ya. Nah, itu bisa menyebabkan kesalahan dalam pengkodean DNA, maka akan menyebabkan kematian sel. Oke. Ini nama obat-obatannya yang biasanya untuk diberikan treatmentnya pada pasien. Ya, dia juga sudah resisten juga. Ya, jadi mekanisme resistennya itu biasanya melibatkan peningkatan kemampuan memperbaiki lesi DNA. Jadi si sel kanker dapat memperbaiki DNA-nya setelah dirusak oleh si pengalkil. Nah, oke, berbicara tentang efek sampingnya ini berkaitan dengan obat pengalkil biasanya berhubungan dengan dosis dan terutama terjadi pada jaringan yang tumbuh cepat seperti sumsum tulang, saluran cerna, dan sistem reproduksi. Kalau mual muntah sih, saya rasa sering ya pada pasien-pasien yang menggunakan kemoterapi begitu, tetapi akan menjadi serius sih kalau misalnya pada kondisi di pasien yang menggunakan obat ini. Nah, obat-obat ini juga dia bersifat vesikan kuat. Ya, teman-teman, apa itu vesikan kuat? Jadi dia akan merusak jaringan di tempat pemberiannya. Jadi akan sakit sekali dan biasanya itu ada kita sebut dengan premedikasi. Sebelum dikasih harus diberikan apa dulu gitu kan? Biasanya antihistamin, difenigramin biasanya akan diberikan. Ya. Dan dia juga ya dia karsinogenik ya. Dia karsinogenik. Siklofosfamid ya yang paling sering digunakan memiliki keunggulan yang potensial karena dia memiliki
ketersediaan hayatinya yang tinggi menggunakan per oral. Oleh karenanya obat ini dapat diberikan melalui rute oral atau intravena ya. Oke, jadi memang kalau teman-teman di lapangan akan sering mendengar cyclophosphamide yang akan menjadi treatment pada kanker payudara, kanker ovarium, limfoma non-Hodgkin gitu ya. Terus ada tumor Wills dan beberapa tumor yang lain. Oke, kemudian kita ke bagian antimetabolit atau kita sebut dengan obat dengan obat yang lain ya, dengan antimetabolit ya. Jadi di sini dilihat ya, dari antimetabolit ini prosesnya itu cukup panjang gitu ya. Dia akan mekanismenya itu dia memiliki mekanisme untuk penghambatan di asam nukleat sehingga tidak jadi di sini adanya asam folat reduktase dari ini ya tidak akan terbentuk DNA karena salah satu preparat yang dibutuhkan gitu ya. Nah, pengembangan obat-obat antimetabolit ya, dia itu memang bekerja di metabolisme intermediate sel-sel yang sedang berproliferasi. Jadi memang penting ya antimetabolit ini. Jadi dari golongan obat ini memang dirancang ya terkait dengan hal-hal mana sih yang di proses-proses sel kritis yang berperan dalam biosintesis DNA. Oke, mungkin salah satunya itu adalah antifolat ya, kita sebut dengan obat methotrexate. Ya, ini ya methotrexate yang sering kita jumpai, dia asam folat, dia anti asam folat. Jadi dia itu methotrexate itu suatu analog asam folat yang berikatan secara kuat dengan tempat katalik aktif dihidrofolat reduktase. Ya, hal ini menyebabkan hambatan pembentukan dari tetrahidrofolat, kemudian menghambat juga pengangkutan karbon yang penting dalam proses enzimatik di dalam sel. Ya, sehingga harapannya itu akan menyebabkan ketidakmampuan sel tersebut untuk mengganggu pembentukan DNA sehingga sel tersebut menjadi toksik begitu. Ya, itu adalah methotrexate. Nah, sehingga biasanya teman-teman methotrexate itu sendiri yang sering digunakan untuk kanker payudara, sarkoma osteogenik, limfoma. Nah, dia itu biasanya akan dibarengi dengan konsumsi asam folat karena bagaimanapun ya asam folat tetap dibutuhkan oleh tubuh kita gitu ya. Jadi efek biologik methotrexate yang dapat dihilangkan oleh pemberian folat reduktase leukovorin ini. Jadi maaf sebentar, saya ralat, saya revisi, kita mulai dari ini ya. Jadi methotrexate diberikan melalui rute intravena kan. Jadi dia bisa intravena, intratekal atau oral. Nah, namun ketersediaan hayati oralnya itu dapat mengalami ketidakteraturan pada dosis gitu ya. Rute eliminasi utamanya pada ginjal. Akibatnya memang methotrexate ini dapat menyebabkan disfungsi ginjal. Nah, pemberian methotrexate harus hati-hati dengan obat-obat yang dia diekskresikannya di ginjal. Nah, efek biologi methotrexate dapat dihilangkan oleh pemberian folat tereduksi leukovorin atau kita sebut dengan leukovorin. Jadi biasanya kalau ya tadi informasi saya keliru, kalau untuk mencegah efek biologik dari methotrexate yang tadi ya efek sampingnya, jadi kita pemberian folat teredukasi leukovorin. Jadi kita setting leukovorin. Jadi leukovorin ini akan diberikan bersama dengan methotrexate dalam dosis tinggi untuk menyelamatkan sel-sel normal dari toksisitas yang berlebihan. Ya. Jadi teman-teman, methotrexate itu sebetulnya dia itu kan antifolat. Ya, jadi methotrexate itu sebetulnya tidak hanya sebagai anti kanker. Dia juga digunakan untuk rheumatoid arthritis.
Nah, kalau pada pasien rheumatoid arthritis, biasanya karena dia anti folat, diberikannya folat, asam folat, tambahan asam folat. Karena kan dia fokusnya bukan ke selnya kan kalau di rheumatoid arthritis. Nah, jadi untuk menghindari kekurangan defisiensi asam folat, maka biasanya akan dikombinasikan dengan asam folat. Tapi kalau di sini karena memang disengaja untuk menghambat proses pembentukan DNA dengan adanya asam folat ini, maka methotrexate itu dikombinasikan dengan leukovorin. Leukovorin ini adalah suatu folat reduktasi leukovorin yang merupakan enantiomer aktif yang bertujuan untuk menyelamatkan sel-sel normal dari toksisitas yang berlebihan pada methotrexate. Itu ya, semoga tidak bingung dengan informasi tersebut. Kemudian apa lagi ya terkait dengan hal ini, saya rasa teman-teman silakan bisa melihat kembali catatannya ya. Baik, ini adalah antitumor antibiotik. Jadi ternyata antibiotik ada juga yang memiliki aktivitas untuk menghambat atau membunuh dari pertumbuhan anti-kanker ya, pembunuhan sel-sel kanker. Penelitian-penelitian terhadap produk-produk mikroba menyebabkan ditemukannya sejumlah senyawa penghambat pertumbuhan yang terbukti secara klinis dapat digunakan dalam kemoterapi kanker. Ya, jadi kebanyakan antibiotik itu mengikat DNA melalui dia menyusup ya, dia menyusup di antara basa-basa spesifik serta menghambat pembentukan RNA DNA atau keduanya, atau bisa juga menyebabkan pemutusan rantai DNA dan mengganggu replikasi sel. Semua antibiotik anti kanker yang kini dikenal dalam produk klinis ini biasanya itu terbuat dari streptomyces, ya. Nah, ada yang kita sebut dengan golongan antrasiklin, bleomycin, dan mitomycin. Nah, ini ya sebagai contoh misalnya untuk antrasiklin. Ya, untuk antrasiklin sendiri, antrasiklin contohnya itu seperti doxorubicin, kemudian ada epirubicin, kemudian ada mitoxantron, ada daunorubicin dan idarubicin. Ya, jadi untuk antrasiklik itu sendiri salah satu obat anti kanker sitotoksik yang paling luas digunakan. Jadi dia mekanismenya ada 4. Pertama, dia dapat menginhibisi topoisomerase 2. Pengikatan secara kuat DNA. Yang kedua, pengikatan secara kuat DNA melalui interkalasi yang menyebabkan terhambatnya sintesis dari DNA dan RNA, dan juga menjadikan terputusnya untayan DNA. Kemudian yang ketiga, pembentukan radikal bebas, ya, pembentukan radikal bebas semiquinone dan radikal bebas oksigen melalui proses-proses reduksi dependen besi dan enzim, dan yang terakhir adalah yang keempat, pengikatan ke membran sel untuk mengubah fluiditas dan transport ion, sehingga dengan demikian maka tidak akan terbentuklah suatu proliferasi dari sel, gitu ya. Doxorubicin, teman-teman, salah satu obat anti kanker yang paling penting dalam produk klinis. Biasanya dia untuk kanker payudara, endometrium, ovarium, testis, tiroid, lambung, banyak ya. Nah, obat ini memperlihatkan aktivitas klinis terhadap keganasan darah, ya itu juga bisa, dan biasanya juga dikombinasi dengan obat kanker lainnya. Contohnya bisa dikombinasi dengan siklosfamid, cisplatin, 5-FU untuk meningkatkan aktivitas, jelas ya, meningkatkan aktivitas dibandingkan hanya menggunakan satu regimen saja. Kemudian teman-teman, mitosin ini antibiotik isolasi dari streptomyces juga, yang mana dia pengaktifan metabolik melalui reduksi enzimatik menghasilkan suatu obat pengalkil yang menyebabkan pembentukan ikatan silang dari DNA. Jadi DNA-nya hancur, rusak gitu ya. Nah, itu mitomycin, kemudian ada
apa namanya, ada bleomisin ya teman-teman, ada bleomisin dan tinomisin dulu, dia berikatan dengan DNA, dan yang terakhir adalah bleomisin, peptida kecil yang mengandung ya tuh enggak. Jadi bleomisin itu adalah suatu peptida kecil yang mengandung suatu pengikat DNA. Jadi dia bekerja untuk mengikat DNA sehingga akan menyebabkan kerusakan untayan-untayan yang ada di DNA. Ya, itu biasanya diindikasi untuk limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin ya. Oke, itu kemudian ada juga apa namanya, planta alkaloid ya, planta alkaloid. Ini obat-obat kemoterapi kanker produk alami ya, alkaloid vinca ya. 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 Alkaloid vinca. Jadi kita lihat di sini ada vinblastin, vincristin. Vinblastin itu alkaloid yang berasal dari tanaman ya. Tanaman Vinca rosae. Mekanisme kerjanya melibatkan inhibisi polimerasi tubulin yang mengganggu pembentukan mikrotubulus, suatu bagian penting dari rangka sel dan mitotik ya. Tadi ini menghambat polimerasi tubulin ya. Efeknya sehingga mitosis akan terhenti ya, proses mitosis akan terhenti pada metafase sehingga akan menghentikan pembelahan sel yang menyebabkan kematian sel. Kalau vincristin kurang lebih sama, dia turunan alkaloid lain ya dari Vinca rosae dan strukturnya berkaitan erat dengan vinblastin. Ya, mekanismenya juga sama ya, seperti vinblastin. Kemudian ini ada golongan etoposit ya, dia itu turunan semisintetik podofilotoksin yang diekskresi dari akar mayapol ya. Dan dia biasanya untuk kerja utamanya menginhibisi enzim DNA topomerase 2. Ya, dia posisinya di sintesis DNA. Kemudian sebetulnya masih ada lagi ya golongan taksan ya. Ini golongan taksan, mungkin ada di bawah ya, golongan taksan. Jadi kalau golongan taksan sendiri, dia itu apa namanya, memiliki golongan taksan itu seperti paclitaxel, docetaxel. Mohon maaf, saya ulangi kembali untuk golongan taksan dan yang lain ya, ada paclitaxel. Jadi paclitaxel ini ester alkoholik yang berasal dari Pacific Yeo ya. Jadi obat ini berfungsi sebagai racun di mitosis ya. Racun di mitosis melalui pembentukan ikatan yang berafinitas tinggi ya, sehingga dengan adanya penguatan polimerasi dari tubulin ya, maka tidak akan terjadi pembelahan sel ya, inhibisi signifikasi dari mitosis dan pembelahan sel. Nah, paclitaxel ini aktivitasnya signifikan pada ragam tumor solid ya, kayak kanker ovarium, payudara, gitu ya. Nah, terus ada docetaxel juga sama ya, seperti paclitaxel, cabazitaxel, tapi yang paling sering memang paclitaxel. Oke teman-teman, ini contoh dari obat-obat tadi yang sudah disampaikan di awal. Kalau ini adalah anti cancer yang lain ya, ini khusus untuk beberapa cancer gitu ya, silakan bisa dibaca ya untuk indikasi-indikasinya, untuk penghambatan dari protein ya, tirosin dan tirosin kinase, teman-teman bisa membacanya, tetapi pada intinya yang bagian tadi teman-teman sudah didiskusikan gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit lagi mengenai inhibitor reseptor faktor pertumbuhan ya. Ini antibodi monoklonal. Ada bevacizumab, ada brentuximab ya. Jadi memang faktor pertumbuhan endotel vaskuler menjadi salah satu faktor pertumbuhan angionik yang terpenting. Jadi pertumbuhan tumor dan metastase memerlukan pembuluh darah yang utuh. Nah, oleh karena itu obat seperti ini ya, bevacizumab, antibodi monoklonal akan menyerang semua bentuk tadi antibodi tadi, ikatan-ikatan antibodi tadi. Ya. Tuh.
Ini juga sama ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman bisa membaca lagi jenis-jenisnya. Oh, ini ya terkait dengan efek samping tumor, efek samping kemoterapi yang sangat spesifik ya. Step obat itu pasti beda-beda. Ada alopecia karena sejatinya anti cancer itu dia akan menghambat menghambat sel-sel yang bergerak ya, sel-sel yang mengalami pertumbuhan begitu. Nah, biasanya untuk obat-obat kanker itu dia akan fokus ke sel-sel yang sering bergerak, contohnya seperti sel-sel normal pertumbuhan rambut, karena sampai tua pun rambut itu akan selalu tumbuh, sehingga tidak heran ketika kenapa pasien yang menggunakan kemoterapi menjadi alopecia atau kebotakan gitu ya. Ya, karena dia anti kansernya menyerang ke pertumbuhan rambut. Mukositis juga bisa, ada fibrosis pulmonari. Kemudian yang paling seringnya selain alopecia itu juga ini di kuku ya, di bagian kuku tangan itu menjadi kehitaman karena kuku itu kan juga salah satu sel yang juga sering tumbuh. Nah, ini hal-hal yang lain teman-teman bisa cermati ya. Dan ada yang efek sampingnya bersifat cepat, segera, lambat, dan sangat lambat. Dan ini teman-teman silakan bisa membaca apa yang dikategori yang cepat, ya sangat lambat dan sebagainya. Ya, contohnya apa saja silakan bisa dibaca. Dan ini adalah anti-emetogeniknya ya. Jadi untuk maaf, ini adalah potensi dari kemoterapi yang menyebabkan emetogenik. Ada yang bagiannya high emetogenik, artinya pasti dia muntah gitu ya dengan menggunakan obat ini. Ya, ada cisplatin, doxorubicin, cyclospamid. Ya, kalau moderate berarti sedang ya, doxorubicin, methotrexate, citarabin dan sebagainya. Nah, sehingga perlu ada pemberian antiemetik, biasanya yang diberikan adalah serotonin 5-HT3 ya. Contohnya adalah ondansetron yang biasanya digunakan. Kortikosteroid juga menjadi kombinasi ya untuk meningkatkan potensi dari anti-emetogenik itu tadi. Ini juga sama, mielosupresi, silakan bisa dibaca-baca ya untuk kondisi-kondisi yang lain, tapi penyakit efek samping yang paling sering itu tadi yang di depan. Ini ya dermatotoksik ya, seperti vesikan itu ya, kuku berubah ya, itu karena obat-obatan ini dia juga penting bagi teman-teman ketahui efek samping yang terjadi pada obat-obat ini menyebabkan apa. Kardiotoksik juga sama ya, dan sebagainya. Silakan teman-teman bisa membuka yang lainnya. Jadi penutupnya, pemberian kemoterapi pada pasien kanker harus melibatkan multidisiplin jelas. Penetapan diagnosis sangat diperlukan untuk menentukan modalitas terapinya, dan yang paling terpenting kita sebagai apoteker harus bisa memonitoring pemberian kemoterapi, melihat potensi efek samping yang potensial terjadi, ya, dan efikasi pengobatan, dan kita harus melakukan premedikasi pada obat-obat tertentu, dan nanti teman-teman akan dijelaskan pada saat regimen terapi untuk kemoterapi. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.